Kalau dulu itu kita harus punya label baru bisa keluarin album. Nah, kalau sekarang nggak perlu punya album, punya satu single pun sudah bisa rilis gitu. Dan tayangnya, kalau dulu kan kita jual kaset ya. Kalau dulu kita jual kaset. Kalau sekarang dengan adanya YouTube, Dengan sosial media, sosial apapun, media semua, ini ya, kita bisa cari uang di TikTok, kita masih bisa cari uang di YouTube. Jadi manusia tidak segampang gitu untuk mati gitu loh. Tidak segampang gitu untuk jatuh. Kita bisa fight gitu. Kita bisa fight untuk segala cuaca, untuk segala keadaan ini gitu. Kita masih bertahan sampai 3 tahun ini dalam situasi yang sangat menyedihkan dan sangat terpuruk. Itu artinya kita masih bisa berjuang ke depannya gitu. Pokoknya keep fighting dan terus berjuang, tetap semangat gitu ya. Hai guys, makasih ya udah klik video ini. Jangan lupa subscribe channelnya dan tonton video ini sampai habis. Karena banyak banget kisah-kisah inspiratif yang bisa kalian dapetin. Happy watching! Halo, selamat siang, selamat datang lagi di Etik Talk. Kali ini kita kedatangan salah satu tamu yang sangat istimewa dan agak susah nih nyari schedule-nya beliau karena beliau memang sangat terkenal di Bali. Nggak lain nggak bukan, beliau adalah Mbak Galuh Bilen. Halo, selamat siang Mbak Galuh. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik sekali. Waduh Mbak Galuh ini makin lama makin awet muda. Rahasianya apa nih Mbak Galuh? Pastinya selalu bersyukur dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki dan happy gitu. Wah, itu dia kunci dari Mbak Galuh yang bisa selalu survive dan kemana-mana selalu happy ya. Iya betul. Boleh tahu nih Mbak Galuh, karena selama ini beberapa teman-teman kita semua pengen ngajak Mbak Galuh untuk podcast di Etik Talk gitu. Boleh tahu nggak Mbak Galuh, awal karir Mbak Galuh meniti karir seperti apa? Jadi awal meniti karir kayak apa ya? Itu jadi mengalir saja. Jadi itu berasal dari hobi. Yang mana saya kan memang hobi nyanyi gitu. Nah terus kemudian dari nyanyi itu saya coba karena sering nyanyi di rumah, akhirnya ada teman menyarankan kenapa nggak bikin rekaman aja, coba aja bikin sebuah lagu. Oke, akhirnya anak Agung Rekesidan bikinin saya lagu. Terus kemudian saya coba rekaman gitu. Rekaman pertama. Jadi saat itu langsung rekaman ya Mbak Galuh? Langsung rekaman, terus habis itu kok bagus gitu. Akhirnya kita bikin lagi sampai jadi 4. Oh, jadi dari awal hobi dulu nih. Hobi dulu. Jadi Mbak Galuh tuh nggak sempat sampai belajar untuk Enggak, menyanyi gitu. enggak Memang pernah. langsung ya. Langsung. Jadi beliau langsung otodidak untuk menjadi seorang penyanyi gitu. Jadi memang hobi nyanyi dari kecil seperti itu. Nah, Mbak Galuh, kenapa nih malah terjunnya ke lokal dulu gitu? Sementara mungkin tanpa pakai penyaringan gitulah istilah, tanpa pakai proses yang lain, Mbak Galuh tuh langsung buat lagu gitu. Kenapa lokal maksudnya kenapa di Bali gitu iya, ya? kenapa di Oke. industri di lokal dulu gitu? Jadi saya pikir karena awalnya saya I'm not doing this for money. Oke. Ya. Jadi Happy aku ya? Hobi. Hobi. Jadi aku kepengen dengan lagu aku kepengen menghibur orang, terutama itu menaikkan musik Bali gitu. Makanya aku tidak langsung terjun ke nasional dengan buat lagu nasional, walaupun sebetulnya aku bisa untuk itu gitu. Makanya aku fokus di Bali, sampai sekarang juga aku masih fokus di lagu Bali karena aku memang fokusnya ingin menaikkan lagu Bali gitu. Oke, jadi memang konsennya Mbak Galuh untuk fokus ke produk lokal dulu ya. Iya, betul sekali. Nah, pada saat pertama kali itu umur berapa Mbak Galuh? Maksudnya tahun berapa Mbak Galuh terjun di dunia entertain? Tahun 2010. 2010 itu langsung terjun ke dunia entertain. Bagaimana perasaan Mbak Galuh saat itu? Karena Mbak Galuh kan memang bukan cita-citanya saat itu untuk menjadi seorang penyanyi. Iya. Jadi perasaannya ya biasa aja gitu, karena saya memang selalu happy, jadi ya happy aja. Happy akhirnya bisa selain bisa menghibur diri sendiri juga bisa menghibur orang lain. Itu yang saya
rasakan pertama waktu pertama kali launching album itu. Betul. Album pertamanya Mbok Galuh apa? Itu judulnya I Love You. Terdiri dari 4 lagu. Itu album ini terdiri dari 4 lagu yang berjudul ada I Love You, Kenangan Nusa Dua, Bali Berdansa, dan satu lagi apa ya, lupa. Sampai lupa. Pada saat Local Import. Local import. Berarti itu judul-judulnya tuh masih mix bahasa Indonesia sama bahasa Bali ya Mbok Galuh ya? Tidak sih. Kebetulan purely bahasa Bali. Pure bahasa Bali ya. Boleh nggak nyanyi salah satu lagu yang saat itu Mbok Galuh launching dan langsung booming? Langsung booming itu sebetulnya kan judulnya yang I Love You ya. Tapi yang lebih disukai oleh fans waktu itu lagu Kenangan Nusa Dua. Boleh nyanyi lagunya sedikit nggak? Oke, baik. Kalau ingat ya ini, masih ingat dulu. Ni jani beli sube di luar negeri, ninggalin tiang pedidini di Bali. Aduh, keren banget. Gimana nggak jadi banyak punya fans Mbok Galuh seperti ini, suaranya sangat seperti emas. Tapi menurut saya fans saya itu bukan karena suara saya bagus. Oh gitu. Karena menurut saya banyak sekali di Bali yang penyanyi yang bersuara bagus lebih dari saya, yang powernya luar biasa lebih dari saya, kemudian yang performanya juga yang luar biasa lebih dari saya. Tetapi menurut saya dan menurut orang-orang, menurut fans saya juga, mereka ngefans sama saya itu adalah karena saya bisa tampil apa adanya. Jadi memang pure ini dia Mbok Galuh yang sebenarnya itu yang membuat tertarik para fans ya. Jadi saya tuh orangnya kan apa ya, vokal. Apa yang saya suka saya akan langsung disampaikan. Iya, saya sampaikan. Apa yang saya tidak suka saya juga sampaikan. Jadi terkadang saya bicara kotor, is okay, karena itu manusiawi. Betul. Inilah dan, saya gitu ya. Dan saya kadang saya makan di lesehan, saya makan bagaimana keadaan saya di kampung, karena itu memang keadaan saya dan di sana saya berasal. Sampai yang misalnya saya makan puluhan juta di hotel mewah pun itu sudah biasa gitu. Artinya mereka tuh suka akan kepribadiannya Mbok Galuh itu sendiri gitu, tanpa harus menutup-nutupin gitu betul, ya. Menurut Fat seperti itu. Keren banget. Nah Mbok Galuh nih beberapa kali saya lihat ada juga main film ya. Iya betul. Kalau disuruh milih nih, lebih suka yang mana Mbok Galuh? Nyanyi atau main film? Betul. Saya lebih suka main film. Oh gitu. Boleh tahu alasannya? Lebih suka berakting karena apa? Entah kenapa saya mencintai acting. Mencintai peran. Setiap peran yang ada itu setiap suka peran dan ada itu merupakan tantangan bagi saya gitu. Sedangkan kalau nyanyi kan saya tahu kemampuan saya sendiri. Mungkin bisa dibilang ya cuman standar aja gitu sebagai seorang penyanyi hanya untuk menyalurkan hobi gitu ya. Walaupun banyak orang bilang saya mempunyai suara khas Sengau gitu. Tapi kalau di panggung saya kurang bisa memanage power saya gitu. Kalau di apa namanya rekaman mungkin oke gitu. Jadinya saya lebih milih kalau disuruh milih pekerjaan mana yang lebih disukai, manggung ataupun main film, saya lebih suka acting di main film. Oh gitu, karena banyak tantangan di situ ya Mbok Galuh, dan Mbok Galuh suka dengan tantangan. Iya betul sekali. Dan kebetulan film kita yang berjudul Tumbal Hitam akan segera rilis, mudah-mudahan dalam beberapa bulan ini, sekarang lagi ngantri untuk tayang di bioskop. Wih gitu. Keren banget. Jadi kalian nih tunggu jam tayangnya untuk film apa judulnya Mbok Galuh? Tumbal Hitam. Tumbal Hitam. Boleh tahu ini film yang keberapa yang Mbok Galuh pernah perankan? Oke, mungkin ini adalah film yang keberapa ya? Dulu ada film Leak ya. Itu termasuk booming ya Mbok Galuh ya, film Leak itu. Kemudian film Leak 2 yang masih ngantre juga, dan kemudian film ini Tumbal Hitam, kemudian ada Gadis Tebing Bambu. Ya, seperti itu. Nah Mbok Galuh, selama Mbok Galuh berprestasi atau berkarir gitu,
Prestasi apa aja nih yang sudah Mbak Galuh raih, dan salah satu prestasi itu yang mana aja yang sangat masih terngiang atau masih di dalam hati Mbak Galuh, ini loh prestasiku yang sebenarnya yang paling saya sukai. Kalau bicara masalah prestasi, penghargaan gitu, kalau masalah di Bali kan udah biasa ya. Betul. Menurut saya. Tapi yang lebih bermakna menurut saya pernah ke Malaysia mendapat penghargaan di sana. Kemudian saya pernah ke India juga sampai 2 kali saya diundang, dan sampai saya diminta bernyanyi lagi oleh Perdana Menteri di Bangalore waktu itu. Keren banget. Iya, jadi saya membawa nama Bali, saya menyanyi sekaligus menari di sana gitu. Keren banget. Iya. Boleh tahu nih Mbak Galuh, yang tadi Mbak Galuh sampaikan, Mbak Galuh punya diferensiasi dengan penyanyi lain, yaitu dengan suara sengau gitu. Iya, suara sengau. Itu Mbak Galuh memang di awal-awal sudah mendapatkan feel suara sengau itu, atau memang semakin mengerucut dan dipelajari semakin dalam? Tidak pernah dipelajari. Itu memang kayak apa ya? Kayak bakat ya, bakat. Orang biasanya kan suara di tenggorokan tuh. Aku lebih ke suara hidung. Bukan bagus sih sebenarnya, tapi hanya khas saja gitu. Nah, dengan suaranya Mbak Galuh yang suara sengau itu, apakah Mbak Galuh ingin mempelajari suara yang lain yang ada di dalam tubuh? Iya betul. Kepengen sekali saya punya power yang luar biasa. Kepengen suara yang menggelegar, misalnya seperti Tika Pagraki, seperti itu. Saya sangat mengagumi dia ya. Jadi memang itu harus dipelajari ya Mbak Galuh. Dan apakah hanya seseorang yang memiliki dia hanya dia doang gitu, atau bisa dipelajari sampai bisa? Menurut saya bisa. Bisa dipelajari, tetapi kalian harus punya bakat dulu, punya bakat nyanyi. Kalau orang memang sudah tidak punya bakat nyanyi, maksa tidak punya vibrasi. Nejani beli, itu vibrasi itu nggak ada. Mereka nggak punya bakat itu, gitu. Jadi nggak bisa gitu. Tapi mungkin dengan berjalannya waktu, bisalah dipelajari apa yang diinginkan, seperti suara apa, teknik vokal, kayak begitu. Nah suara itu Mbak Galuh sadari saat memang dari kecil mungkin senang nyanyi atau apa, atau setelah mulai fokus bernyanyi itu mulai Mbak Galuh, oh ini suara saya yang sebenarnya, mau saya rubah-rubah ya tetap kayak gini. Itu Mbak Galuh sadari dari kapan itu? Dari kecil. Oh dari kecil ya? Iya, karena dari kecil saya memang hobi, apa ya istilahnya, memang narsis ya. Jadi suka difoto, kemudian suka manggung, suka diperhatiin, suka ditepukin tangan gitu. Jadi dari situ dulu, dari waktu SD memang suka ikut lomba puisi. Oh dari kecil Mbak Galuh ya? Kemudian lomba-lomba nyanyi, dan selalu dapat juara waktu kecil dulu gitu. Jadi berawal dari memang Mbak Galuh suka menjadi announce dari orang-orang gitu. Betul. Keren banget. Nah Mbak Galuh, sepanjang dan selama ini Mbak Galuh terjun di dalam dunia entertainer, apa sih suka duka yang sangat Mbak Galuh rasakan di dalam dunia ini? Baik. Tentu lebih banyak sukanya menurut saya, karena happy ya. Jadi pekerjaan yang bagus itu adalah pekerjaan yang kamu happy melakukannya dan dibayar, hobi yang dibayar gitu ya. Karena kamu kalau tidak happy pasti apapun itu berat, walaupun misalnya bayarannya banyak sekali, ternyata nggak suka berat gitu ya. Jadi sukanya lebih banyak, dukanya misalnya ini. Dukanya adalah ketika kita lagi nyanyi, lagi asik-asik, jaje satu, jaje uli, plak, tiba-tiba mati lampu. Itu langsung bikin distract banget gitu ya. Betul. Terus kemudian pernah juga yang manggung, kadang kita saya orangnya kan sebetulnya on time banget. Kalau jam 1 itu jam 1 gitu ya, net jam 1. Tapi kemudian dalam situasi panggung dan di lokasi itu kita tidak bisa
benar-benar unpredictable Betul, circumstances. betul. Jadi misalnya kita dijanjikan akan oke, nanti Mbok Galuh manggung jam 1. Tapi ternyata kemudian ngaret, inilah yang belum datang, nunggu yang lain jam 2 belum. Terus kemudian ada hujan turun, jam 3 belum. Sampai akhirnya mungkin jam 5 baru tampil. Itu Dukanya ya, seperti itu saja. Tapi jadi lebih ke teknis ya Mbok Dayu. Iya, tapi apapun itu ya saya jalani dengan happy. Nah, itu dia kunci dari kenapa Mbok Galuh bisa eksis sampai sekarang. Karena Mbok Galuh ngejalanin semua itu dengan happy, guys. Betul. Tanpa rasa beban ya. Iya, betul. Nah, Mbok Galuh, bagaimana Mbok Galuh mempertahankan keeksisan Mbok Galuh sejauh ini? Karena dengan kan banyak nih para senior atau selebgram atau artis atau aktor, terkadang dia susah untuk membuat dirinya tuh eksis sepanjang waktu gitu. Kadang ada naik, ada tenggelam, tiba-tiba nggak ada berita. Nah, Mbok Galuh nih tetap standby, tetap ngikutin keeksisan yang ada. Rahasianya tuh apa Mbok Galuh? Keep post. Iya, karena menurut saya kan biasanya ada yang selebgram, artis atau apa, dulu gadisnya dia sangat naik sekali. Betul. Kemudian setelah dia menikah, dia kayak kehilangan fans gitu. Betul. Itu artinya dia fansnya kebanyakan biasanya cowok gitu kan. Jadi setelah tahu dia menikah mungkin hilang langsung. Kayak kehilangan fans gitu. Terus dia sudah tidak bisa berkarya mungkin karena hamil lagi atau punya anak seperti itu. Kemudian saya kebetulan saya berkarir itu setelah anak-anak semua lahir, kemudian setelah anak-anak semua gede, jadi saya Jadi Mbok Galuh mulainya setelah anak-anak. Betul, anak-anak semua sudah gede-gede waktu itu. Ya tidak gede tapi setidaknya sudah berumur 10 tahun. Ya. Terus dari sana, jadi mereka sudah tahu Galuh Billian itu memang ya ibu-ibu gitu. Jadi Galuh Billian itu memang bukan muda, makanya jadi kebanyakan fans saya itu adalah ibu-ibu gitu. Jadi ibu-ibu muda sampai yang atas lah ya kan. Gitu Salah satunya saya, Mbok. Terima kasih. Gitu, makanya jadinya mereka lebih suka konten saya yang keseharian saya, yang relate sama kegiatan biasa. Ya betul. Konten saya yang masak-masak gitu. Jadi memang itu yang terjadi sama mereka, makanya mereka mengikutin terus kegiatannya Mbok Galuh ya. Jadi kita bisa ngeblend lah di dalam kehidupan ini. Jadi saya bisa masak, tapi kemudian saya juga bisa dandan. Kemudian saya juga bisa nyanyi, bisa melali juga gitu. Itu sebenarnya yang diinginkan para ibu-ibu, gimana caranya ngatur waktu gitu ya Mbok Galuh ya. Betul, ya. Nah Mbok Galuh, tadi yang saya sampaikan, bagaimana cara mengatur waktu Mbok Galuh dengan begitu banyak kegiatannya Mbok Galuh yang kita lihat di sosial medianya Mbok Galuh, sampai mikir kapan Mbok Galuh punya waktu istirahat gitu. Gimana nih Mbok Galuh? Mungkin teman-teman mulai. Iya, istirahat itu penting dan itu harus ya. Jadi saya tetap istirahat. Kemudian masalah kegiatan itu ngalir aja. Jadi kalau memang saya sempat masak, saya sempetin masak. Kalau saya lagi di rumah dengan anak-anak, saya bercengkrama dengan anak-anak di rumah. Tapi saat saya keluar, saya juga fokus dengan pekerjaan saya. Jadi saya endorse villa misalnya ini kalau 1 minggu ini saya akan di rumah, jadi saya akan di rumah 1 minggu fokus. Jadi saya tidak ambil job di luar dulu, jadi saya ambil kegiatan masak-masak, apapun itu pekerjaan di rumah. Kan kemudian kalau saya sudah ambil job endorse villa misalnya, jadi seminggu ini saya akan endorse villa dari hari ini ke 2 hari di sini, 3 hari di sini dan selanjutnya seperti itu. Ini yang kebanyakan diinginkan para ibu-ibu yang ada di rumah. Oke, Mbok Galuh. Setahu teman-teman nih di beberapa sosial media, Mbok Galuh ini kan banyak sekali kegiatan, salah satu endorsement gitu. Banyak teman-teman yang bertanya apakah Mbok Galuh punya kegiatan lain di luar dari kegiatan entertain itu sendiri, misal bisnis atau lain sebagainya.
Saya sudah berbisnis dari tahun 2000, yaitu di bidang perdagangan retail. Saya punya toko di Kuta Square, namanya Bagus Watch. Oke, itu teman-teman yang teman-teman tanyakan kegiatannya Mbak Galuh apa selain itu gitu. Ya, jadi boleh buat kalian yang mau cari jam tangan, aksesoris, ya kan apapun itu boleh datang ke Bagus Watch Kuta Square Blok C11. Tuh catat alamatnya. Yang kemarin banyak nanya tuh. Iya, jadi memang selain itu Mbak Galuh punya beberapa bisnis di luar kegiatan entertain yang sebenarnya. Iya gitu. betul. Kemudian juga ada kebetulan suami ada bisnis properti di Turki gitu. Oke, jadi yang sedang kita jalankan sekarang dalam kondisi corona ini karena bisnis di Bali sepi. Jadinya kita pindah ke sana, kita bangun-bangun beberapa apartemen, villa, dan kebanyakan orang kan sekarang work from home ya. Betul. Bukan saja di Bali dan Indonesia, Di jadi dunia. di luar negeri juga gitu. Jadi itu kebetulan sangat membantu saat kita bangun villa-villa, mereka bisa sewa villanya untuk work from home. Oke, gitu. jadi Mbak Galuh mengambil kegiatan dan kesempatan saat di dalam ini situasi, ya. iya betul. Nah, kelihatannya Mbak Galuh ini sangat bisa membaca apa yang sedang happening karena jiwa stalkingnya Mbak Galuh yang sering Mbak Galuh sampaikan sehingga bisa ada pada posisi sekarang ini gitu. Nah, menurut Mbak Galuh sendiri, bisnis kegiatan entertain itu jika digabung semua itu sulit nggak sih Mbak Galuh? Sebetulnya gampang-gampang sulit ya. Oke. Gampang-gampang sulit gitu seperti dibilang. Tapi pada saat kondisi sekarang pastinya sulit banget. Kita semua para artis Bali dan seniman itu sungguh sangat berjuang. Betul. Untuk bisa merangkak untuk menjalani kehidupan ini karena apa? Karena sekarang kan semenjak corona 3 tahun, betul, sama sekali tidak ada pesta, betul, kemudian tidak ada keramaian, betul. Jadi sementara itu adalah main job. Iya, sementara itu adalah main job kita. Jadi benar-benar istirahat, benar-benar istirahat di tempat. Ya untuk itulah juga saya kemudian saya juga baru ramai-ramai endorsement itu karena corona itu. Gitu karena ya. banyak produk pengusaha yang pengusaha ya. Dan mereka lebih work from home, jadi sudah tidak, kan waktu itu sempat yang toko tutup, jadi mereka lebih ke online kan. Jadi banyak sekali produk-produk yang akhirnya kepengen direview oleh saya gitu, dipromosikan lewat selebgram gitu. Hotel-hotel juga pada sepi, betul kan? Jadi mereka berusaha gimana tetap marketingkan produk tapi biar yang penting bisa eksis. Betul sekali. Yang penting bisa bertahan dulu ya Mbak Galuh ya. Karena sekarang kita tidak bisa lepas dari sosial media ya. Karena sekarang orang-orang kayaknya sudah tidak pernah nonton TV menurut saya ya. Saya sendiri tidak pernah nonton TV ya, betul nggak sih? Jadi kita istilahnya baru buka mata kita sudah pasti apa yang dicari. Betul. Belum cuci muka, belum sikat gigi, udah cari duluan. HP. Oke, kita buka TikTok dulu, apa yang keluar. Bener. Aduh, ada modis fashion. Nah Mbak Galuh, tadi panjang cerita Mbak Galuh. Ada pesan tersendiri nggak sih buat teman-teman yang ada di sini? Karena kondisi sekarang kiranya sudah mulai membaik. Ada pesan nggak buat teman-teman yang ingin terjun di dunia entertain untuk kondisi saat ini? Oke, pokoknya jangan pernah berhenti untuk mencoba dan tetap berjuang apapun itu keadaannya. Karena manusia tidak segampang itu untuk jatuh. Betul. Manusia tidak segampang gitu untuk mati, gitu loh. Tidak segampang gitu untuk jatuh. Kita bisa fight gitu. Kita bisa fight untuk segala cuaca, untuk segala keadaan ini, gitu. Kita masih bertahan sampai 3 tahun ini dalam situasi yang sangat menyedihkan dan sangat terpuruk. Itu artinya kita masih bisa berjuang ke depannya. Gitu. Pokoknya keep fighting dan terus berjuang, tetap semangat gitu ya. Nah, jadi buat kalian yang pengen terjun dalam dunia entertain dengan kondisi saat ini, pesan dari Mbak Galuh adalah harus tetap fighting dan terus semangat ya Mbak Galuh. Nah, sebenarnya untuk sekarang ini susah nggak sih kita memulai karir dan terjun di dalam dunia entertainer Mbak Galuh?
Tidak susah sama sekali. Dulu baru susah. Kalau dulu itu kita harus punya label baru bisa keluarin album. Nah, kalau sekarang nggak perlu punya album, punya satu single pun sudah bisa rilis gitu. Dan tayangnya, kalau dulu kan kita jual kaset ya. Kalau dulu kita jual kaset. Kalau sekarang dengan adanya YouTube, dengan sosial media ini ya, kita bisa cari uang di TikTok, kita masih bisa cari uang di YouTube. Jadi memang kalau orang suka dengan apa yang kita kerjakan, mereka akan subscribe, mereka akan view, dan dari sana kita bisa mendapatkan uang. Dan kebetulan kebanyakan sekarang artis cari uangnya di sana, penghasilannya dari sana. Karena kita udah nggak bisa jual kaset. Iya. Karena mereka udah lebih sadar ya akan pentingnya sosial media saat ini. Sekarang orang udah nggak ada yang beli CD. Siapa mau beli CD? Betul. Dimasukkan ke dalam itu kan, udah langsung MP3 langsung Bluetooth sudah. Semua udah dibuat secara ringkas. Jadi orang lebih dimudahkan ya Mbak Galuh. Nah, rencananya Mbak Galuh untuk kedepannya setelah kita mulai start lagi, semoga kondisi semakin membaik. Rencananya Mbak Galuh apa nih setelah ini di awal katanya sudah mulai masuk ke endemi, apa benar atau tidak? Jadi rencananya Mbak Galuh apa nih kira-kira setelah ini? Saya tidak pernah merencanakan sesuatu ya, misalnya ya habis ini saya harus begini, bagaimana, habis ini saya harus begini. Apapun yang saya temukan sekarang saya lakukan sekarang gitu. Jadi kan kebetulan kemarin saya sempat bikin video klip, itu belum sempat rilis. Mungkin itu nanti rilis setelah boleh rame-rame lah ya. Gitu. Kayaknya udah boleh nih Mbak Galuh. Udah boleh ya. Di beberapa tempat sudah mulai agak rame. Semoga Bali bisa mengikuti juga. Gitu. Ya. Oke, nah Mbak Galuh, dalam diri Mbak Galuh sendiri, apakah Mbak Galuh dengan sengaja atau dengan persiapan tersendiri untuk menciptakan branding di dalam diri Mbak Galuh sendiri? Dari diri sendiri ya, jadi kayak ngalir gitu aja. Jadi tidak harus, gimana caranya saya harus branding diri, harus seperti ini, harus seperti ini. Tidak pernah kepikiran kayak gitu. Bahkan itu. Saya juga tidak kepikiran seperti itu. Dulu saya tidak pernah tahu bahwa Instagram itu bisa menghasilkan uang, bahwa jasa saya yang bisa dikelola suka cuap-cuap, suka ngomel, ngoceh itu bisa dibayar gitu. Saya tidak tahu. Jadi dengan rasa suka aja. Iya, dengan rasa suka. Iya, saya dulunya awalnya suka kayak, kan saya memang orangnya loyal ya. Terkenal Mbak Galuh nih. Loyalnya itu gimana? Misalnya saya datang ke satu butik. Betul. Kemudian saya suka dengan bajunya, jadi saya review itu awalnya. Saya review gitu. Kemudian, ini aku beli baju di sini, ini bagus banget. Ini di sini, alamatnya di sini. Awalnya seperti itu. Tanpa tag toko karena waktu itu saya belum ngerti. Oke, terus kemudian saya juga sering belanja produk kan, masih belanja ini, nggak dikasih gratis gitu. Masih belanja. Jadi saya suka produk ini. Ini bagus banget, hand bodinya ini bagus banget gitu kan. Berawal dari sana. Jadi bukan karena Mbak Galuh mau ngikut orang atau tahu itu trending gitu, nggak tahu ya? Nggak tahu gitu. Terus kemudian dengan berjalannya waktu follower saya bertambah, akhirnya sampai saya centang biru. Terus kemudian dari sana kerjaan itu datang sendiri. Iya, mereka DM saya, Mbak Galuh, saya mau kirimin ini, red cardnya berapa? Saya bahkan tidak tahu red card itu apa kan. Nah akhirnya karena saya kebetulan juga banyak punya teman artis yang berkompeten di bidangnya, akhirnya saya tanya, apa sih ini artinya? Ini artinya harga lu. Jadi lu harus bikin harga buat diri sendiri katanya gitu. Gitu. Oke. Terus saya akhirnya mulai begini. Ternyata begini caranya cari uang. Gitu. Berarti dalam kondisi saat ini yang tadi Mbak Galuh sampaikan, dengan keterpurukan seluruh orang yang ada di muka bumi ini, apakah endorsement itu sangat membantu kegiatannya Mbak Galuh dalam kondisi corona ini? Iya, sangat membantu saya dan mereka tentunya ya, yang terdampak dengan corona ini gitu. Karena saya selalu menanyakan, saya akan sedih kalau sekiranya review yang saya berikan itu tidak ada efek buat mereka gitu. Saya senang kalau itu ada efek. Responnya gimana. Terus kemudian saya lihat mereka
saya tidak pernah menyangka gitu loh ya. Misalnya ini simple kita bilang saya hanya makan tape gitu loh. Benar. Terus habis itu dan kemudian setelah saya makan itu banyak orang yang order. Gitu ceritanya. Mungkin karena ngelihat tapenya oh jadi ngiler, kemudian pesan atau ngelihat cara saya makan seperti itu. Saya anak saya juga bilang, "Mom, seriously?" Katanya beneran ada yang pesan, orang cuman begituan doang, ngapain mereka berani bayar segitu ya, harga ininya nggak segitu gitu istilahnya. Jadi bagaimana cara Mbok Galuh membawakan itu yang membuat mereka jadi trust ya. Iya betul, makanya itu akhirnya saya sampai kaget, besoknya dia endorse lagi, kok bisa ya, emang yang kemarin ngaruh, iya Mbok Galuh, misalnya ini ada jamu apa, iya saya sampai sehari itu sampai 40 botol gitu kan, wow hebat sekali, saya senang sekali kalau senang bisa membantu orang juga ya Mbak Galuh. Iya betul. Oke Mbak Galuh. Nah dalam beberapa tahun ini marak terdengar dengan kata digital marketing. Oke, menurut Mbak Galuh sendiri apa sih itu digital marketing versi Mbak Galuh? Digital marketing menurut saya ya seperti itu, branding diri di sosial media. Entah itu brandingnya negatif atau positif, pokoknya tidak peduli, yang penting itu adalah branding diri gitu. Bagaimana membuat diri kamu terkenal dulu di sosial media, demikian. Jadi kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu menurut saya ya. Oke, Mbak Galuh. Nah, Mbak Galuh sendiri setuju nggak sih dengan cara para pebisnis saat ini menjual produknya tapi dengan cara mengangkat dulu nih siapa ownernya melalui personal branding. Setuju banget. Setuju banget. Karena kan ada itu istilah tak kenal maka tak sayang. Betul. Kalau kita sudah tahu misalnya istilahnya ini si A. Oh ini produknya A. Terus ini ownernya. Oh ini ownernya. Jadi kita memang sudah respect sama ownernya. Oh ini cantik, ini kan. Makanya itu kita juga jadi tertarik beli produknya gitu kan. Daripada kita lihat produk doang. Sama seperti etik modis dengan modis fashion. Ya enggak sih? Perlu banget membranding etik modisnya dulu. Gitu. Setelah itu baru orang akan oh ini loh ownernya, pantas saja ini ya. Begitu kan? Cuma masih kebalik nih, kemarin produk dulu soalnya. Enggak apa-apa, itu beriring dengan waktu itu bisa sejajar dan seiring. Gitu. Banyak juga sih belajar dari para teman-teman, termasuk salah satunya Mbak Galuh. Sangat menginspirasi banget buat para pebisnis Bali. Kenapa? Beliau ini dari backgroundnya yang hanya suka cuap-cuap dan ngobrol di sosial media, impactnya tuh banyak banget buat teman-teman bisnis yang ada di Bali. Salah satunya modis juga selalu disupport oleh beliau. Terima kasih. Makasih banyak Mbak Galuh. Selama ini udah lumayan banyak mensupport modis dan beberapa UMKM yang ada di Bali sendiri. Yang mau saya tanyakan sekarang, dasar dari Mbak Galuh ingin membantu teman-teman UMKM di Bali ini apa sih? Karena memang saya orang Bali dan saya sangat cinta Bali, dan terutama saya sangat-sangat ingin menaikkan produk UMKM Bali. Jadi siapa dulu? Saya tidak ingin istilahnya kenapa kita misalnya berdonasi keluar kota, berdonasi dengan artis Jakarta atau whatever lah, orang-orang yang tidak kita kenal. Sementara orang yang ada di Bali, justru harus Nisan, Mindon. Pertama orang yang harus kita tolong selama kita masih bisa menolong, menurut saya ya, orang-orang kan beda ya. Menurut saya adalah orang-orang terdekat kita dulu. Pertama adik, kakak, Nisan, Mindon, keluarga, ponakan, ini itu. Setelah itu tetangga-tetangga kita. Kemudian lingkup kita selanjutnya apa? Orang Bali, gitu menurut saya. Itu makanya saya kepengen naikkan Bali, usaha-usaha Bali. Makanya saya sangat senang sekali kalau ada orang-orang Bali yang sukses. Wah, gitu. Keren banget sih. Supportnya Mbak Galuh ini luar biasa banget ke beberapa teman-teman UMKM yang ada di Bali. Mungkin kalian bisa say thank you buat Mbak Galuh karena memang supportnya gede banget buat kami semua. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah nih, apa pesannya Mbak Galuh untuk kondisi saat ini? Bagaimana supaya bisa tetap fighting menghadapi apa yang mereka jalankan saat ini?
Pokoknya kita bersabar aja, semua ada waktunya gitu ya. Bersabar saja, semua ada waktunya. Tidak mungkin Tuhan memberikan cobaan yang tidak bisa kita lalui. Betul gitu. banget. Jadi tetap harus bersabar ya. Tetap harus bersabar. Sama seperti wanita mandiri di depan saya, beliau pernah pernah mendapat cobaan yang luar biasa besar sampai tokonya kebakaran, dan akhirnya apa? Karena tidak pernah putus asa, akhirnya bisa bangkit lagi dan menjadi besar seperti sekarang. Tepuk tangan dulu buat Etik Modis. Makasih banyak Mbak Galuh, makasih banyak sudah selalu support kami. Terima kasih sudah hadir di Etik Talk kali ini walaupun masih sibuk dan selalu reschedule. Iya. Makasih banyak, sukses selalu buat Mbak Galuh dan keluarga, sehat selalu dan semoga bisa menjadi inspirasi buat semua teman-teman yang ada di Bali khususnya dan buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Sukses selalu Mbak Galuh. Selamat siang. Bye-bye. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian semua. Tonton juga video yang lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua orang. Thank you.